publishing musik nih sebenarnya apa sih? Gue juga awalnya juga bingung nih maksudnya apa gitu ya. Sama aja kayak artis tuh mau dipakai manggung, sama juga kayak lagu gue mau dipakai buat sinetron gitu misalkan. Nah yang maju gue sebagai manajernya gitu. Karena dari awal kita tahu itu semua lewat satu tempat. Selama lagu lu diputer, di play itu ada royaltinya. Indonesia. Asik lu. Gokil action. Hari ini kita kedatangan, gue yang nyamperin lu. Gue nyamperin personel Samson. Buat nanya kenapa vokalisnya keluar. Bercanda. Intermezzo. Hari ini kita ngobrolin publishing sama Bang Adri. Bang, publishing musik nih sebenarnya apa sih? Kenapa banyak banget yang ketuker? Gue bingung nih. Sebenarnya apa nih publishing musik nih? Memang kalau arti katanya sendiri ya, publish itu kan memang menerbitkan atau mengedarkan kan ya, kalau ngomong arti katanya gitu. Cuman publishing di musik itu tuh punya arti sendiri, Breng, yang memang gue juga awalnya juga bingung nih maksudnya apa gitu ya. Cuman setelah gue nyoba pelajarin gitu lebih dalam, jadi sederhananya tuh musik publishing itu adalah manajernya lagu lah. Gitu. Jadi lo kebayang ya ada manajer band, ada manajer artis, talent gitu. Cuman gue tuh manajer lagunya gitu. Jadi kalau udah ngomongin manajer lagu itu kan pasti ada pencipta lagunya. Nah, gue seakan-akan seperti menjadi, bukan seakan-akan, tapi gue adalah manajernya si pencipta lagu dan lagunya ini gitu. Gue yang mewakilkan mereka lah. Kalau lagunya mau dipakai atau mau lagunya ya sama aja kayak artis tuh mau dipakai manggung, sama juga kayak lagu gue mau dipakai buat sinetron gitu misalkan. Nah yang maju gua sebagai manajernya gitu. Itulah musik publishing. Itu musik publishing. Itu musik publishing. Secara gampangnya begitu. Kenapa selalu ini nih banyak banget teman-teman yang awam publishing ini ketukar sama distributor, distribusi ya, ketukar sama distribusi. Wajar sih Breng sebenarnya karena gini, dulu itu semua tuh dijadiin satu. Lewat perusahaan rekaman. Jadi semua di label. Sebelum digital. Betul, semua di label. Mau itu publishing, mau itu distribusi, mau itu manajemen artis, semua jadiin satu. Nah, ya namanya juga industri ini berubah lah, evolusi kan. Akhirnya bisa diketeng nih, dinamis. Jadi masing-masing ini kan punya kepentingannya masing-masing kan. Kalau musik publishing ya kita pasti berdiri di kakinya pencipta lagu. Kalau lo label pasti lo berdiri di ya artis label lo gitu kan. Jadi semua punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, kenapa banyak yang ketukar? Karena dari awal kita tahu itu semua lewat satu tempat. Terima jadi. Semua tuh taunya begitu. Nggak salah juga karena memang ini sesuatu yang menjadi kebiasaan karena kita sering ngeliatnya begitu dan diajarinnya begitu, Breng gitu. Begitu era digital seperti kata lu, semua ini dipisah, mulu tuh keterisut kan. Jadi sebenarnya ini apa gitu, kenapa ada banyak pihaknya gitu. Jadi wajar banget kalau memang kenapa ini keterisut ya, karena semua dulu dijadiin satu. Sekarang pasti ngira juga, gue pikir kalau memang udah lewat distributor atau agregator udah beres. Enggak men, itu baru satu doang gitu. Itu baru distribusi lagu lu ke platform digital. Betul, belum ngomongin tentang lu sebagai pencipta lagunya yang punya royalti atas lagu lu, belum ngomongin itu gitu. Nah, berarti royalti dari pencipta lagu itu ditariknya diurusnya sama publishing. Betul, sama musik publishing. Betul. Salah satunya seperti Massive ini yang menjadi musik publishing atau manajer lagu tadi lah. Yang royalti itu biasanya dapat dari mana aja sih Bang? Royalti lagu ini? Lagu ya. Teman-teman tahu paling gampangnya paling sederhana itu dari semua layanan musik yang ada. Jadi kalau lu dengerin musik di mana? Spotify atau di YouTube. Katakan Spotify sama YouTube lah yang paling sering orang Indonesia pakai ya. Instagram dan TikTok gitu ya. Jadi dari semua layanan ini tuh selama lagu lu diputar, di play itu ada royaltinya khusus buat pencipta lagu gitu. Nah, itu adalah royalti yang paling umum. Yang paling basic tuh itu gitu. Di era digital ya. Itu beda lagi tuh sama yang kalau lu distribusi musik lo yang di play ya kan. Kalau sama agregator beda lagi. Jadi apapun yang didistribusi oleh agregator, dampaknya itu biasanya ada di toko-toko tadi, Brek.
Nah, begitu lagu lu udah didistribusiin dan ini masuk di toko-toko digital. Nah, toko-toko digital ini kan ngasilin uang nih. Nah, uang itu kan dibagi-bagi nih. Mana yang buat distributor, mana yang buat artisnya mungkin, dan mana yang buat pencipta lagu. Nah, ini khusus nih, ada yang buat pencipta lagu. Gua itu yang ngelola itu, betul sekali. Gitu. Sebenarnya sebelum era digital, Breng, dulu zamannya kita jualan CD sama kaset tuh kayak gitu. Waktu lu jualan CD, misalnya gue jual ke lu nih, gue dapat duit. Duit yang gue terima, itu duit itu mesti gue bagi-bagi nih ke artisnya sama pencipta lagunya kan, gitu. Cuma kebayang nggak? Dulu mesti di-pool di satu tempat kan? Pusing kan, kusut kan. Siapapun yang ngejual ini mesti ngebagi-bagi kan. Nah itu iya kalau pencipta lagu di dalam band. Kalau pencipta lagunya tetangganya nggak di dalam, iya. Jadi nggak dapet kan. Nah makanya digital ini agak lebih mudah karena udah dipisah-pisah gitu. Jadi kalau sekarang tuh hak atau royalti itu ada berbentuk apa aja nih? Jadi yang pertama tadi yang dari digital itu ya, yang dari streaming. Kedua ini sebenarnya keduanya adalah royalti yang menurut gue paling seksi, Breng. Jadi apa sih? Begitu lagu lu dipakai untuk hal lainnya. Apa hal lainnya? Jadi kalau misalkan lagu lu dipakai di sinetron. Oke, waktu SH kemarin. Kemarin tuh para apa ya di pencari Tuhan itu kan. Lu dipakai kayak di sinetron, lu dipakai kayak di film, atau lu dipakai bahkan di iklan atau brand, sebenarnya seksinya di situ. Kenapa? Karena lu bisa menentukan harga lagu lu berapa, rate-nya. Sama kayak lu nentukan artis lu harga manggungnya berapa. Atau kalau di cover ulang pun gitu ya? Juga sama. Berarti ke publishing juga? Pasti ke publishing juga. Jadi sama kayak tadi konsepnya gue kayak manajernya sih. Iya, kolek-kolekin cuman hak dari lagu ini ya. Betul. Untuk penciptanya. Jadi royalti yang kedua ini yang paling seksi sebenarnya, yang dimana yang nentuin harga itu jadi bisa kita kan. Kayak lu bertanya kan, bang kalau misalnya dipakai sinetron kira-kira berapa harganya? Oh kasih segini aja Breng, gini gitu. Jadi yang nentuin bukan tokonya, tapi kita yang nentuin gitu. Nah ini kan seksinya di situ ya. Kalau lu punya manajer lagu kayak musik publishing gini, lu akan dibantu soal itunya gitu. Karena mereka udah tahu. Karena gini, banyak teman-teman yang mau beli izin ini kan kadang juga suka nggak tahu ya. Gue tuh beli izin atau nih beli putus sih, yang gitu-gitu tuh beli banyak. Izin papernya gimana juga? Iya kayak gimana juga gitu. Kalau izin kan artinya lu membeli sesuatu yang boleh dipakai tapi bukan barang lu. Ini tetap punya pencipta lagunya. Nah gue jagain itunya kan. Gitu. Jadi tetap menghasilkan nilai ekonomi. Tetap. Jadi rights-nya itu ada apa aja sih sebenarnya dalam lagu ini? Dalam lagu itu jadi ada yang pertama tuh yang dari streamingan. Oke. Yang sering disebut tuh namanya mechanical rights. Yang kedua tadi yang si seksi ini namanya sinkronisasi atau synchronization rights gitu. Berarti kalau sinkronisasi misalkan nih lagu Stand Here Alone dipakai jadi jingle Indomie tapi diganti lirik tetap kan begitu dia mau ngerubah liriknya butuh izin ya? Oh tetap juga. Tetap dong. Pasti tetap butuh izin ke pencipta lagunya kan belum tentu mau juga kan, ini gua nggak mau lagu gua diganti jadi bahasa apa jadi gitu. Bahasa apa kan gitu. Tapi biasanya kan kalau memang udah tahu tujuannya adalah komersial dan memang ini liriknya diganti untuk sesuatu yang relevan dengan iklannya, ya biasanya pencipta lagu juga fine aja karena jadi rights ini ada banyak. Ya, jadi rights ini sebenarnya Breng buat pencipta lagu ya. Kalau lo tuh sebagai pencipta lagu, maka lo tuh punya economic rights lah atau hak ekonomi gitu. Sebenarnya ada banyak. Gue lupa ada 27 atau berapa gitu ya. Ini yang banyak diributin teman-teman organisasi. Betul. Cuman dari sekian banyak itu sebenarnya lahir dari 4 besar. Cuman ada 4. Gitu. Poin utamanya 4. Yang pertama tadi yang mechanical tadi. Sinkronisasi. Dari streamingan atau jualan CD itu lo berhak dapat, atau dari orang yang nonton berulang-ulang tuh lo berhak dapat. Kedua tuh sinkronisasi. Tadi ya buat dipakai di film, jingle, iklan, web series apapun itu. Terus yang ketiga itu namanya distribution rights. Jadi ini sebenarnya lebih kepada, ini nggak ada kaitan uangnya. Tapi gini loh, lo sebagai pencipta lagu, lo tuh punya hak untuk tahu lagu lo mau didistribusin di mana. Misalkan gue mau pakai lagu lo nih Breng gue cover lagu lo ya. Lo punya hak nanya ke gue, lo mau distribusi di mana, Dri? Outputnya gitu. Iya, outputnya di mana gitu. YouTube doang, TikTok atau apa gitu. Nah, lu punya hak buat nanya itu dan lu punya hak juga buat ngebatasin. Boleh Dri pakai lagu gua, tapi YouTube doang ya. Ya,
itu namanya hak distribusi. Jadi tidak ada kaitan uangnya, tapi kaitannya sama lu ngejaga lagu lu gitu. Lu punya hak kan buat jaga lagu lu gitu. Yang terakhir? Nah yang terakhir namanya performing rights. Jadi 1, 2, dan 3 nih dikelola oleh publisher kayak gua, manajer kayak manajer lagu Massive Music nih 1, 2, dan 3. Nah yang keempat, performing rights ini apa sih performing rights? Jadi performing rights ini adalah royalti yang muncul apabila lagu lu itu diputer di tempat umum publik yang sifatnya komersial. Misalkan diputar di kafe, dibawain di festival-festival MRT, pokoknya semua tempat-tempat yang komersial aja, yang umum dan komersial, maka itu timbul yang namanya performing rights. Tapi yang performing rights ini under? Nah ini harus, kalau lu mau dapat performing rights sebagai pencipta lagu, lu mesti daftar ke lembaga manajemen kolektif atau LMK disingkatnya. LMK contohnya WAMI. Ya salah satunya LMK pencipta lagu tuh di Indonesia yang gue tahu ya ada 3. Itu ada si WAMI, ada KCI, sama RAI. Jadi antara 3 itu? Antara 3 ini lu bisa daftar gitu kalau lu mau dapetin si performing rights ini. Udah daftar sih kemarin. Gua malah daftar ke WAMI dulu baru keluar. Boleh juga, nggak masalah gitu. Karena lu sebagai pencipta lagu intinya adalah lu punya 4 hak ini, di mana yang hak ke 1, 2, dan 3 itu mesti ke musik publishing, yang hak keempat ini mesti ke LMK tadi gitu. Oh gua ngebawa simbeng. Ntar dulu nanti nih orang mikirnya gue nyiptain lagu ya. Enggak, anyway. Nggak tahu siapa tahu kan suatu hari lu nyiptain lagu mungkin. Kayaknya susah kali. Gue mencoba pernah, tapi banyak pertimbangan ya ternyata. Ternyata susah juga menurut gue. Memilih diksi yang pas susah menurut gue pribadi. Jadi kalau kita sebagai manajemen atau bukan kayak gue jatuhnya independen ya, manajemen. Iya, lu manajemen independen kan. Kita ngebawa songwriter kita atau pencipta lagu kita ke publishing, ke beberapa LMK untuk mendaftarkan hak-haknya. Tapi itu pure jadi milik dia. Betul. Karena harus atas nama dia kan. Iya betul. Jadi intinya kan yang punya lagu ini pencipta lagunya. Bukan manajemen atau labelnya. Betul. Bukan manajemen, bukan labelnya, bukan musik publishingnya juga. Takutnya banyak yang salah begitu ya, kan. Gue setuju banget Breng. Memang banyak yang salah tuh karena gini, kata-kata mengelola itu kan adalah berarti kita itu melakukan sebuah kegiatan yang ada jangka waktunya kan. Kalau lu ngomongin ngelola, itu berbeda dengan lu sebagai pemilik. Nah, gitu. Makanya gue selalu bedain, kalau lu sebagai pencipta lagu, udah pasti lagu itu milik lu, karena yang nyiptain lu. Nah, pengelolanya, lu bisa nunjuk siapapun. Kayak Massive Music sebagai musik publishing, ya gue ditunjuk sama lu nih sebagai pengelolanya. Tapi gue nggak bisa bilang gue pemiliknya, karena yang memilikin pencipta lagu gue gitu. Sama kayak pengelola distribusi lu atau agregator. Betul. Si A, si B, mereka bukan pemilik. Tapi mereka yang mendistribusin, yang ngelola gitu. Kalau balik lagi kalau dulu kan kalau kita masuk label udah lu terima jadi. Betul, karena dulu memang modelan yang ada saat itu dan yang berjalan saat itu modelan namanya 360 ya. Jadi 360 memang dikelola mereka. Bukan nggak dikelola malah dimiliki mereka. Kenapa? Karena mereka invest banyak untuk lu bisa jadi artis, lu rilis apa segala macem, itu menjadi sampai nama artis lu, nama brandnya jadi milik mereka gitu. Jadi beberapa yang keluar dari label pasti mau nggak mau harus ganti namanya juga. Jadi ya tadi lu mesti ganti nama, lu nggak boleh bawain lagu lu yang lama. Oh ada sampai segitunya? Ada segitunya. Berarti itu keluar dengan tidak baik-baik. Bisa jadi seperti itu gitu. Nggak mau nyebut. Iya, makanya kan dengan era sekarang ini yang lebih dikuasain oleh teman-teman independen. Kenapa? Karena lu bisa lu bisa belanja ke banyak vendor lah ibaratnya gitu loh, Brek. Akses juga banyak kan gitu. Lu mau lagu yang A mau distribusi sama si B juga bisa. Mau lagu B publishing sama gua atau sama yang lain juga bisa gitu. Lu punya kendali untuk memilih partner yang mau ajak kerja sama siapa gitu. Jadi yang paling balik lagi yang paling seksi dari 4 poin itu adalah 2. Nomor 2, sinkronisasi. Iya. Itu paling seksi. Gitu. Jadi publishing itu akan dianggap lu bekerja apabila pendapatan yang nomor 2 ini besar. Itu kan kayak gue bisa ngejualin lagu lu yang nggak hits, yang mungkin orang nggak tahu tapi kepake dan harganya mungkin bisa bagus gitu. Begitu lu lihat, iya sih bang ini sebenarnya lagunya biasa aja dan streamingnya juga enggak ya. Tapi kalau lu udah dipakai iklan film atau series kan dia nggak ngeliat. Kalau lagunya ternyata cocok buat orang pukul-pukulan kan
Atau misalnya buat orang bermesraan, ya kenapa enggak gitu. Belum tentu lagu hits kan. Selama lagunya cocok buat gambar gua, ya udah gitu. Jadi kalau misalkan let's say teman-teman musisi yang baru atau masih kurang paham dengan distribusi atau publishing ini, ngedaftarinnya gimana sih? Nah, kalau ngedaftarin ke Massive ya paling gampang sih coba follow Instagramnya Massive aja dulu gitu di @massivemusicentertainment gitu ya di Instagram. Jadi di situ dikasih tahu kok caranya kalau lo mau ngedaftar atau mau apa gitu. Biasanya sih ada nomor gua sih untuk dikontak. Ada nomor. Iya, ada nomor gua biasanya bisa dijelasin tuh. Betul, biasanya gua akan nanya dulu gitu. Maksudnya lu ini profile seperti apa? Apakah lo memang murni musisi independen kah atau lo ada di label atau apa segala macam. Kalau sampai itu gua udah menginterview dan mau jawabannya baru gue jelasin apa yang kita lakuin gitu. Kalau di label biasanya labelnya yang datang ke lo. Ada beberapa yang modelannya seperti itu, tapi memang kebanyakan kayak gitu tuh yang teman-teman dari yang di luar Jakarta sih, Breng. Jadi yang gitu-gitu kan kita mesti kan mereka karena lebih mungkin gini ya, karena di sana kan mungkin dipercayanya orang yang mereka percaya ada label ini kan. Jadi label ini yang berusaha banget untuk nyari ini pencipta lagu ini mesti daftar di mana gitu. Kayak gua lah ya gitu atau ya modelan kayak lu gitu, Breng. Cuma kalau lu kan mungkin dalam skala yang lebih ya karena di Jakarta ya, lu masih di sini gitu, masih aman kan. Tapi kalau teman-teman di sana kan ya agak susah kan, harus ngumpulin agak lebih banyak untuk mereka bisa ke daftar gitu. Jadi bahwa ini tetap haknya si yang pencipta lagu tetap sebenarnya. Bukan milik publishing. Bukan gitu. Publishing hanya pengelola aja. Betul, kita cuma pengelola doang. Jadi memang kita nggak akan pernah memiliki lagu tersebut. Memang kita bukan pemiliknya kan, memang naturalnya begitu. Jadi kalau menurut lo nih, Bang, lagu yang pernah lo kelola paling gede haknya tuh pendapatan? Iya, nggak usah nyebut nominal ya? Iya, gua nggak nyebut nominal ya. Penyanyinya atau tapi yang menurut siapa? gua yang lo inget deh? Iya, yang gua inget ya, yang menurut gua nih juga kaget adalah justru yang sudah almarhum. Oh gitu? Iya, jadi gua pokoknya ada dua yang menurut gua juga nggak tahu ya, rezeki lagu tuh ada aja ya. Yang satu tuh almarhum Tony Kuswoyo. Lo kebayang gak sih lagu ini udah dari tahun 1970 gitu. Cuma maksud gue masih ngasilin sesuatu yang menurut gue besar dan itu bermanfaat buat keluarganya. Itu dari mana ya? Macam-macam. Gue udah, ya maaf ya, maksudnya udah tutup usia gitu kan. Apa tiba-tiba gede di mana? Waktu era ini menjadi digital, semua orang kan bisa nyari apa aja ya. Semua bapak mungkin. Iya, mungkin gini deh, mungkin lu lagi iseng nyari lagu apa, tiba-tiba lu mungkin mau ngulik, ini lagu ini dulunya ini di album yang mana ya? Mungkin dari album itu akhirnya lu ke pencarian yang akhirnya tertuju ke lagu 70-an gitu. Akhirnya lu nge-play lagunya kan? Penasaran lah. Nah, itu juga jadi faktor juga kan kenapa lagu yang lama itu bisa didengar sekarang. Nah, faktor kedua adalah dinyanyikan oleh atau di cover, recycle oleh mungkin ya anak-anak zaman sekarang yang anjir nih lagu enak ya, ternyata lagu lama. Nah, itu makanya ada istilah tuh apa ya namanya itu evergreen nih, selamanya. Lagu tuh selamanya kalau udah hits tuh abadi gitu, selamanya udah ya memang. Yang musisi Korea lagu. Iya, akhirnya gue ngerasa manfaatnya dan dirasakan manfaatnya oleh si warisnya adalah ya memang ini lagu sepanjang masa dan memang masih ada royaltinya. Dia dan almarhum Didi Kempot. Ambiar. Edan sih itu beneran Kalau gua. yang songwriter muda siapa tuh? Kalau muda itu yang lumayan gede gitu. Nadine salah satunya. Wow. Nadine salah satunya. Cukup besar juga dia. Nadine Tulus gitu ya. Era-era generasi ini ya. Kalau yang generasi gue yang masih gede nih ya anak-anak ungu sebenarnya. Lumayan nyayur juga tuh mereka kan. Duduk. Kan ada aja lagu-lagu religi ya. Oh iya itu berasa tuh gitu. By the way kemarin gue nggak sengaja ngeliat Bang Endek ya mau ngeband sama anaknya ya? Iya, rencananya mau ngeband sama anaknya kan. Itu memang. Iya. Iya dia salah satu angkatan gue yang angkatan 2000-an gitu ya ngerasain. Dia sampai cerita kan, gue tuh nggak pernah nyangka waktu bikin lagu yang buat si Rosa itu Hati Kosong itu tuh lagu biasa-biasa aja di eranya gitu. Cuma kok sekarang kenapa gue hidup dari lagu itu? Ya gue juga jujur gue nggak tahu sih enggak, tapi memang mungkin rezeki lagu lu begitu ya karena juga banyak dinyanyiin orang, di cover apa gitu atau dipakai di video-video TikTok dan Instagram lainnya gitu kan. Tapi kan fungsinya gitu, gue sebagai manajer lagu memastikan untuk itu tidak kemana-mana kan, tetap menjadi hak lu gitu.
Ya, Kalau itu sih. dari lu pribadi nih bang, biar lagu yang dibuat itu evergreen, Iya. kayak gimana tuh? Jujur ya Brek, sebenarnya nggak ada formulanya sih menurut gua. Pertama Demi kayak Allah, gitu, gua nggak ada sama sekali menurut gua nggak ada. Jadi menurut gua semua lagu tuh punya apa ya, punya masanya menurut gua, punya pendengarnya masing-masing. Kayak yang tadi gue bilang awalnya, treatment band A di Pasti upload beda ke gitu. B kurang. Pasti Belum kurang, tentu sama. belum tentu sama gitu. Soalnya ada menurut gua ya, ada yang menurut gua ini evergreen, tapi ada yang menurut lo itu nggak evergreen gitu. Mungkin Yang ada di nggak evergreen. ada di genre tertentu kan lagu ini memang evergreennya lagu rock gitu misalkan. Cuma buat orang pop mungkin nggak tahu gitu. Jadi kalaupun viral, lu belum tentu selamanya Belum wah, tentu ini juga. bonak, ya udah. Ya udah gitu. Jadi memang apa ya? Memang nggak ada yang pernah tahu ini hits atau evergreen lagu ini tuh gimana gitu. Tapi lagu Samson masih di play. Ya kalau itu masih di play lah. Mungkin gua di bawah angkatannya sih anak-anak ungu lah, masih ikut gelombang itu kan gitu. Lagu Samson masih di play. Masih di play, itu masih di play, masih di Masih play. Radio Darling. Radio Darling masih itu masih. Cuman ya gitu ya, serunya digital kan jadi membuat kayak ya kayak gini lah, kayak katalog lo gitu, teman-teman Stand Here Alone kan juga bagus banget gitu secara streamingannya kan juga orang. Mudah-mudahan. Ya, ngomong gue sih cukup besar ya gitu. Jadi menurut gue yang gitu-gitu gitu memang enaknya gitu ya. Jadi lu bisa ngatur apa sih strategi buat artis lu atau lagu lu gitu. Enaknya gimana ya? Gitu. Yang gue kaget tuh fenomena yang lagu Bang Iqbal tuh, yang Ea, Iya, yang iya. kita ngobrol. Iya. Ini lagu 2008. Ya kan 2008 lu bilang kan. Viralnya Iya. 2023. Maksud gua Gila. itu yang nggak pernah tahu sih Dan sebenarnya. gak gua papain demi apapun. Iya, itulah. Ya itu kan kayak kita bahas tadi tentang si Teenage Destar ya, satu album tapi masih manggung sampai sekarang. Jujur lu nggak pernah tahu sih sebenarnya kenapa. Lu baru nggak kan? Oh iya juga Bang, Iya. anjir gua bilang. Iya sih. Sama kayak Ed Ball tadi, dia nggak akan pernah tahu bahwa yang dia ciptakan di 2008 mungkin baru Udah berasanya di 2020 gitu. Cuma kan yang gini loh, moral story-nya kan adalah yang dia ciptakan di 2008 sampai 2020 tetap milik dia. Iya benar. Moralnya adalah itu. Ini tetap milik dia, ini tetap dia pegang gitu. Jadi mendaftarkan lagu itu adalah harus. Harus penting itu. Sejak awal apa pas viral dulu? Kalau menurut gue sejak awal. Karena gini, viral atau enggaknya lu nggak pernah tahu kan kayak tadi gitu. Tapi pasti banyak dong fenomena ketika dia viral baru tuh nyari-nyari lu buat daftar. Ada apa-apa juga pun. beberapa gitu. Cuman ada juga beberapa yang memang gitu ya, maksudnya kan gue senengnya adalah bekerja di sini kan adalah yang masuk itu kan rata-rata gue kenal ya Breng gitu ya. teman-teman juga. Teman-teman juga kan. Makanya kalau ada hal-hal yang sifatnya misalnya udah viral terus datang ke masif gitu dengan kondisi yang memang udah uang banget gitu, gue kadang harus berhati-hati gitu. Oh gitu. Iyalah, maksudnya lu ngarepinnya apa gitu. Ya sensitif kan, karena gue juga bukan tukang sulap gitu, yang artinya gue tahu lagu lu viral, cuma bukan artinya terus tiba-tiba 5 menit kemudian ada 5M masuk kan, nggak gitu caranya kan, nggak tukang sulap gitu. Makanya gue lihat dulu gitu nih. Harus pelajarin case juga. Iya, gue mesti tahu manusianya, lawan mainnya gimana nih gitu. Dia ada di industri musik terbiasa atau enggak gitu, yang gitu-gitu kan. Soalnya menurut gue kadang oke lah, viral tuh satu hal ya. Cuman kan juga ada lagu-lagu yang viral tapi nggak ngasihin uang kan juga ada. Karena tidak lo daftar. Mungkin nggak lu daftar atau mungkin konflik atau ada hal lainnya nggak tahu kan, atau mungkin memang ya dia viral di satu aplikasi, di aplikasi yang lain mungkin enggak gitu kan. Nah, waktu itu kan ada lagu tuh pernah ada rasa. Oh, iya, iya, Itu iya, punya iya. siapa aslinya tuh? Jadi Jadi- juga yang Gebi tuh. Yang gue tahu sih nama penciptanya itu Rifai Ilyas sih kalau nggak salah. Akhirnya ada? Ilyas kalau nggak salah ya. Under Cuman enggak? nggak termasuk. Cuma gue tuh nggak pernah tahu, nggak pernah Orang ketemu yang juga. mana? Iya, karena tuh era Iya itu kan ada kan yang begitu-gitu tuh. ada yang kayak gitu-gitu tuh. Cuman karena dulu memang nggak pernah catat atau apa, jadi ya nggak Bias tahu aja gitu. juga. Ya nggak tahu sih sebenarnya sih. Lebih tepatnya nggak tahu. Ya nggak tahu juga bener orangnya masih ada apa enggak, atau itu juga nggak tahu. Jadi lo bisa daftarin ya. Betul. Lebih bagusnya daftarin. Gue sih sarankan memang buat teman-teman yang awal-awal nggak ada salahnya juga buat ke daftar sih sebenarnya, karena Nothing tulus juga gitu. Maksudnya nggak ada salahnya juga lu punya relasi Iyalah. terhadap musik publishing, nggak ada salahnya banget loh Breng gitu. Karena relasi terhadap teman-teman yang bergerak di bisnis musik kayak kemarin tuh kan gue bilang gue ketemu sama Billy, anjing ternyata mau Fajar elemen Iya memang. gila.
Ya itu pentingnya ya relasinya ini sebenarnya kita nggak mesti ngejaga gitu. Ternyata di Masif banget Samsung. Sampai capek dengerin lagunya gue di radio dulu. Gitu-gitu sih. Jadi lagu itu lu daftarin di publishing, Betul, publishing. terus daftarin lagi di LMK tadi. LMK tuh ada apa aja sih? Misalkan si tadi siapa yang gue daftarin tuh? Wami. Wami itu kan buat pencipta lagu. Betul. Kalau musik produser ada nggak sih? Sebenarnya LMK-nya? ada LMK buat, jadi namanya tuh LMK buat hak terkait. Kan kalau tadi hak cipta lagu. Oh ini hak terkait. Jadi terkait tuh kayak Session player ya? session player, artis rekamannya, produser itu ada. Kalau nggak salah itu di namanya Selmi. Cuman gua agak kurang kurang tahu banget gitu ya, karena gua nggak ngedalemin di situ. Beda lagi. Tapi Cuman tetap ada. Maksudnya mereka bisa di approach, bisa lu tanya, bisa lu kontak kok. Namanya Selmi atau Prisindo. Oh Prisindo tahu. Iya. Tahu. Dua itu yang gua tahu ya. Gitu. Katanya sih memang lebih dari 2, cuman gue nggak terlalu tahu yang lain gitu. Prisindo tuh gue tahu ya karena ada si Indra The Rain di situ. Bang Indra. Iya. Marcel. Iya, Marcel juga di situ gitu. Maksudnya lu bisa nanya mereka lah. Nanya Indra sih paling enak sih sebenarnya, karena dia tahu. Dan hidupnya lurus. Ntar gue ketemu Bang Robert tapi. Robert. Bisa juga nanya ke dia. Nanya komedi mulu. Kagak ada serius. Jangan nanya ke Indra ya langsung deh kalau itu. Iya, gue lagi ngobrol serius dibercandain mulu. Iya. Serius amat sih lu kata dia. Ya, dia akan nge-breakdown tuh hak terkait lainnya apa aja, kayak tadi ya produser, session player. Mungkin ada yang lain yang gue juga nggak tahu gitu. Jadi wajib didaftarin semua. Saran gue sih ya, selama juga nggak ada biaya buat daftar, gue daftar aja lagi. Terus kayak ke Masif gini ya kan udah jelas ada jangka waktunya kan. Jadi maksudnya kalau memang udah jangka waktu perjanjiannya juga selesai, ya lu mau cabut ya nggak apa-apa. Kan gue tidak akan memenjarakan lagu lu gitu loh, enggak gitu. Makanya nggak ada sebenarnya nggak ada salahnya banget, Breng, cuman ketemu duduk ngobrol apa gini udah gitu, daftar udah selesai gitu. Jadi udah tahu nih teman-teman perbedaan agregator atau distributor dengan publishing betul. Beda bro, nggak sama. Mungkin kalau tahun 2000-an cuma satu pintu. Iya, kalau memang begitu, Bro. 2000-an, 90-an tuh semua satu pintu. Kalau sekarang ya kalau lo nggak adaptasi mati. Betul, setuju banget. Lo kalau nggak adaptasi nggak bisa sih. Samson aja adaptasi dong. Masih adaptasi gitu, Bro. Gila, kalau nggak selesai juga gitu. Oke, thank you ya Bang Adri. Thank you, Bro. Thank you banget. Kantornya keren, bro. Ntar kita mau bikin sesuatu sih.